Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih, dan selamat tahun baru. Seluruh pendeta dan majelis HKBP Seresok Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu di tahun yang baru ini, tahun 2022, kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah awal tahun 2022 ini, dan kiranya kita selalu memuji Tuhan Allah yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita melewati tahun 2021 hingga kini kita boleh tiba di awal 2022. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan sepanjang tahun 2021, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan pengasih selalu menyertai kita hingga kini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita puji dan muliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan ayat yang kedua, Puji Hajiwaku, puji Tuhan. Puji jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, niatku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau bertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu, kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat yang kedua, Allah hadir bagi kita. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, mencurahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu ayat bulanan Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Suara-Mu kudengar. Suara-Mu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku, dalam-Nya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, suci
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, janganlah Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya dia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat yang keempat, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Epistel di minggu hari ini yang diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat, kita membaca secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat yang kedua, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku
ikuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita dengar firman Tuhan di awal Januari 2022 ini, minggu pertama, tanggal 2 Januari, terambil dari kitab Mazmur pasal 147 dari ayat 12 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru 2022. Kiranya kita tetap disertai dan diberkati Tuhan, mengarungi perjalanan kehidupan sepanjang tahun 2022 ini, sebagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021, walaupun kita masih tetap menghadapi virus corona 19, namun Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat-Nya ini, maka kita boleh selamat dan boleh memasuki tahun yang baru 2022 ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman ini sangat menyentuh hati kita, di mana agar kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan yang selalu bersama dan menemani kita, yang selalu menolong hidup kita di perjalanan kehidupan itu. Maka dari itu, saudara-saudaraku, penting bagi kita semua untuk selalu bersyukur dengan setulus hati kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Namun saudara-saudaraku, Mazmur ini terkenal sebagai Mazmur himne, sebuah nyanyian pengagungan. Karena itu perbuatan-perbuatan Tuhan itu adalah lukisan dari kemahakuasaan dan keagungan-Nya, bukan dalam simbol-simbol yang abstrak, melainkan dalam pengalaman manusia sehari-hari. Sebab itulah
dalam ayat 20 firman ini dijelaskan bahwa perbuatan Tuhan yang nyata itu terjadi karena alasan keterpilihan umat olehnya. Dimensi keterpilihan ini tidaklah semata-mata memberi status eksklusif kepada umat, melainkan tanggung jawab. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang penuh dengan sukacita di dalam menjalani kehidupan tahun baru 2022. Pada ayat 12, dimensi tanggung jawab itu tampak melalui tindakan memegahkan Tuhan dan pujilah Allahmu. Dua perbuatan ritual sebagai simbol pengudusan hidup manusia. Di situ aktivitas liturgia abodah sebagai kata untuk memegahkan dan pujilah tidak mesti dipahami sebagai aktivitas statis, melainkan pelayanan, bakti, kerja, ketundukan. Artinya, respons manusia atas perbuatan-perbuatan kasih setia tadi harus tampak dalam praktek hidup nyata di dalam perjalanan kehidupan umat manusia tersebut. Tuhan menghadirkan kesejahteraan dengan membangun kembali kota Yerusalem yang telah hancur dan sekaligus memberkati penduduknya. Itu tadi ayat 13. Tuhan melindungi untuk umatnya dengan gandum yang terbaik, ayat 14. Tuhan hadir dengan kekuatan firman-Nya. Dia memerintah segala ciptaannya untuk melakukan kehendak-Nya. Bahkan Tuhan memberikan ketetapan dan hukum hanya kepada umat Israel, tidak kepada bangsa yang lain. Pemberian ketetapan dan hukuman ini sebagai tanda suatu hubungan yang istimewa antara Tuhan dengan umatnya Israel, sehingga jaminan bahwa Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah umat untuk memberikan damai sejahtera, shalom, eirene bagi umatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam Mazmur pasal 147 ini ada beberapa bentuk kasih setia Tuhan, yakni Ia melakukan keadilan, dimensi hukum, ayat 13a. B, memberkati manusia dan juga keturunannya, dimensi prokreasi, reproduksi, jaminan kelangsungan generasi manusia. Sedangkan C, memberikan kesejahteraan, mencukupkan segala kebutuhan manusia, termasuk akan bahan makanan, berkat di tempat kerja dalam analogi kebun gandum, dan juga berkat makanan itu pada ayat 14 tadi kita temukan. D, memberikan bimbingan dalam arti menegaskan berulang-ulang firman-Nya, termasuk melalui perantaraan nabi, aspek nubuat dan pengharapan eskatologis. Itu ayat 15, 18b dan ayat 19. E, memberikan kenyamanan di tengah lingkungan, termasuk di dalamnya iklim
dan cuaca yang baik, dan lingkungan hidup yang lestari, termasuk bebas dari polusi. Bandingkan saudara-saudara gambaran salju dan pecahan air, simbol kesejukan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup bersama Tuhan adalah suatu anugerah. Wujud hidup bersama Tuhan nampak saat kita berkomunikasi dengannya melalui doa, pujian, ibadah, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan juga menginginkan kesejahteraan yang kita terima diwujudkan terhadap sesama dengan peduli terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Itu menjadi tanggung jawab setiap orang yang percaya, yang telah menerima banyak berkat dan anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah memuji, bersyukur kepada Tuhan karena Dia tetap memelihara hidup kita melalui dan bersama pemazmur. Kita aminkan dan imankan bahwa pemeliharaan Tuhan terwujud dalam berbagai cara. Allah menjamin kesehatan, keamanan, dan memberikan keyakinan bahwa akan ada polusi yang terus bertahan di kota Yerusalem itu. Artinya kini bagi kita di lokasi dimanapun Tuhan tempatkan kita di suasana pandemi COVID-19 ini, Allah pasti memberikan shalom bagi seluruh daerah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum baik. Istilah shalom, saudara, keadaan yang penuh bahagia dan semua kebutuhan tercukupi, masyarakat sehat dan damai sejahtera selalu Tuhan berikan yang terbaik. Mari saudaraku yang terkasih, menjadi orang percaya, orang beriman yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Megahkanlah Tuhan dan pujilah Allahmu. Karena itu, marilah kita selalu memegahkan dan memuji Tuhan dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas segala anugerah berkat yang Tuhan berikan, di mana Tuhan tetap menyertai, menjagai, dan melindungi kami sepanjang tahun 2021. Dan kami telah memasuki tahun yang baru, minggu pertama Januari 2022. Untuk itu kami patut memuji, memasyurkan, dan mengagungkan nama Tuhan karena kasih-Mu yang sungguh besar, karena kemurahan-Mu kepada hidup kami. Maka kami yakin dan percaya sepanjang tahun 2022 ini juga Tuhan akan tetap menyertai derap langkah hidup kami. Tuhan akan tetap memberikan shalom, sukacita, damai sejahtera, dan segala kebutuhan yang kami perlukan, baik jasmani maupun rohani kami. Kami imani itu Tuhan, dan kami percaya akan kemurahan dan kebaikan-Mu. Maka kami sepantasnya lah selalu memuji, memasyurkan, dan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Berkati firman-Mu ya Bapa, berkati jemaat Tuhan yang beribadah di rumah,
dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan selalu hidup di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya, tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu, kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka.
orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala rendah hati kami memohon, kepada-Mu sajalah kami serahkanlah diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih yang berbahagia, kami pendeta dan Majelis HKBP Tanjung Priuk, Resort Tanjung Priuk, mengucapkan kepada kita semua, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin.